Anehnya, mungkin bangsa Indonesia terlena sehingga hanya dalam beberapa waktu, beberapa tahun, PKI di Indonesia bangkit menjadi salah satu kekuatan politik terbesar saat itu. Jadi ketika Partai Islam kemudian diinfiltrasi, ya mungkin pada saat itu di mana Masyumi sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik umat Islam saat itu seperti diamanahkan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu kemudian akhirnya pecah menjadi Partai Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama yang berdiri sendiri. Ada Partai Masyumi dan Partai NU, dan dalam peserta pemilu 1955. 55 itu baru berarti hanya 7 tahun setelah pemberontakan PKI tahun 48. Hanya 7 tahun kemudian di bawah kepemimpinan Perdana Menteri dari Masyumi Burhanuddin Harahap diselenggarakan salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia, dan ternyata kita bisa melihat betapa luar biasanya ideologi komunisme ini memulihkan diri dari penghancuran terhadap mereka PKI di tahun 48. Hanya dalam 7 tahun PKI menjadi 4 besar kekuatan politik ya di Indonesia. Jadi PNI, Masyumi, NU dan PKI ini menjadi 4 besar pemenang pemilu tahun 1955. Ini menunjukkan ya pengkhianatan tahun 48, ya, penikaman dari belakang, kejahatan kemanusiaan kepada para ulama dan santri dan juga para bangsawan ini seakan-akan terlupakan dari memori komunal, dari memori bangsa Indonesia saat itu, sehingga ternyata ideologi komunisme ini masih bisa menarik pengikut yang sangat besar dari seluruh wilayah Indonesia pada saat itu, sehingga menjadi 4 besar dari pemenang pemilu. Ini ya, kita perlu betul-betul memahami ya, kenapa kok kita bisa lupa hanya dalam 7 tahun tentang pengkhianatan dahsyat oleh Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintah Republik Indonesia. Dan bahkan luar biasa, PKI dengan sangat serius ketika itu menggarap beberapa proyek infiltrasi ya, seperti sering dianalisis bahwa yang dilakukan PKI biasanya adalah bekerja di dalam infiltrasi ke dalam wadah musuhnya. Waktu itu tentu yang menjadi musuhnya PKI adalah salah satunya ini Partai Masyumi, kemudian juga Tentara Nasional Indonesia. Nah, Masyumi berhasil dirusak hubungannya dengan Presiden Soekarno sehingga akhirnya Presiden Soekarno membubarkan Masyumi. Ya, padahal Masyumi ini yang paling kuat untuk melawan PKI di pemerintahan. Nah, PKI berhasil untuk melikuidasi, ya, membubarkan Masyumi. Ini sampai ke organ-organ di bawahnya. Jadi dikatakan kepada anak-anak CGMI ya, kalau organisasi mahasiswanya underbow PKI itu, Korps Gerakan Mahasiswa Indonesia, CGMI itu, DN Aidit, Ketua Umum Komite Sentral atau Pengurus Pusat PKI itu berpidato mengatakan kalau anak-anak CGMI ini tidak berhasil membubarkan HMI. Waktu itu kita tahu HMI ini adalah organisasi kemahasiswaan yang kemudian berafiliasi secara politik dekat dengan Masyumi. Kalau CGMI tidak bisa membubarkan HMI, maka silahkan pakai sarung saja. Itu ya, semangat luar biasa dari PKI ini untuk menghabisi organisasi-organisasi politiknya umat Islam. Maka pada saat itu ya, lahirlah PII ya, Pelajar Islam Indonesia. Organisasi yang menghimpun pelajar yang punya kepedulian. Sampai kemudian PII ini ketika kemudian melakukan aksi dan demonstrasi, mereka mengatakan ingin membubarkan kakak-kakak kami HMI, langkai dulu mayat kami. Ya, itu heroik sekali pelajar pada zaman itu di dalam melawan hegemoni PKI yang kemudian sudah masuk ke berbagai unsur pemerintahan, birokrasi, kementerian, kabinet, ya, DPR, konstituante secara sangat-sangat luar biasa masif. Nah, ini Masyumi berhasil dibubarkan, HMI ditekan dengan luar biasa, gitu ya. Dan kemudian
dijalankan politik belah bambu terhadap umat Islam, ya. Dijalankan politik belah bambu terhadap umat Islam, di mana kemudian seakan-akan PKI mencoba mendekat kepada NU, ya, mendekat kepada NU, dan kemudian diwadahi oleh Bung Karno, oleh Presiden Soekarno pada saat itu dengan wadah nasionalis, agama, dan komunis sebagai kekuatan penopang politik Indonesia. Nasionalisnya adalah PNI, agamanya adalah NU, dan komunisnya adalah PKI. Jadi satu pihak masyumi diinjak, sementara umat Islam yang lain yaitu NU mencoba untuk diangkat-angkat, meskipun para tokoh NU juga sadar ini sangat berbahaya PKI ini. Tapi demi menyelamatkan politik umat pada saat itu mereka mencoba bertahan, ya, seperti yang dikatakan oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah ketika itu. Kenapa NU masuk DPR GR dan MPR GR yang kemudian dibentuk oleh Presiden Soekarno dengan penunjukan tidak melalui pemilu? Beliau ingin menyelamatkan ijtihad politik beliau ketika itu, menyelamatkan politik umat Islam. Kalau umat Islam sampai tidak ada yang mewakili, maka dikhawatirkan akan terjadi kezaliman yang lebih besar kepada umat Islam. Sementara itu di bawah, ya, gesekan antara pengikut komunis dengan para ulama dan santri terus terjadi. Banyak pesantren yang dihancurkan, dibubarkan, kiainya dibunuh, kemudian lahan pertanian, ya, dulu pesantren itu hidup juga dari sawah-sawah yang digarap untuk kesejahteraan pesantren, itu sawah-sawahnya dibagi-bagi oleh para kader komunis di tingkat bawah untuk digarap bersama oleh para petani berideologi kiri ini. Kemudian musuh lain dari komunisme saat itu yang cukup keras menentang adalah Angkatan Darat di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Maka PKI melakukan infiltrasi, ya, merekrut perwira-perwira yang kemudian bisa masukkan ideologi kepada mereka. Nah, luar biasanya, ya, petinggi-petinggi PKI, ideolognya ini sangat luar biasa totalitas di dalam melakukan satu infiltrasi. Misalnya, kita bisa baca dalam biografinya Letnan Kolonel Untung, komandan pasukan Cakrabirawa yang nanti akan menjadi komandan dari komando G30 SPKI. Itu didekati dengan hobinya. Ternyata Kolonel Untung ini hobinya itu burung perkutut, burung berkicau, ya, gitu ya. Maka salah satu tokoh PKI yang merekrut namanya Syam Kamaruzaman itu menyamar menjadi pedagang burung. Dia mikul burung, jualan burung lewat depan rumahnya Letnan Kolonel Untung ini. Akhirnya kemudian di satu hari dipanggil, ya, diajak ngobrol, ternyata ngobrolnya enak, ya, nyenengke, ya. Lama-lama itu ngobrolnya itu ternyata hebat banget, ya. Kok bisa orang cuma jualan burung, pekerjaannya kok obrolannya secara politik pandangannya keren-keren begini itu, ya. Akhirnya kalau Letnan Kolonel Untung ini tertarik. Lama-kelamaan baru kemudian dikenalkan bahwa Syam Kamaruzaman ini seorang yang berideologi komunis. Kemudian, ya, ini melalui Letnan Untung, ya, Letnan Kolonel Latif, ya, itu direkrut dengan cara-cara yang sangat halus seperti ini untuk menjadi kader-kader dari Partai Komunis Indonesia. Ya. Brigadir Jenderal Suparjo, ada yang lain-lain, ya, tokoh-tokoh yang lain yang kemudian didekati terus dengan cara-cara yang sangat-sangat menarik. Ini totalitas, ya, PKI di dalam melakukan infiltrasi ke dalam tubuh musuhnya yaitu Angkatan Darat. Di Jawa Tengah, terutama di Kodam Diponegoro juga terjadi infiltrasi yang sangat luar biasa. Ya, biasanya kalau tidak bisa melalui Angkatan Darat, mereka manfaatkan kesatuan-kesatuan yang lain. Kalau di Yogyakarta misalnya mereka di KKO, ya, di Angkatan Laut, yang kemudian nanti aksinya adalah menculik dan membunuh Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono yang menjadi panglima dari wilayah militer di Yogyakarta pada saat tersebut. Jadi ini infiltrasi yang luar biasa terjadi pada saat itu. Jadi kita bisa bayangkan, ya, itu petinggi partai yang sangat terhormat, pinter, intelek, ya, itu rela menyamar menjadi penjual burung untuk melakukan infiltrasi ke pihak musuh, yaitu musuh mereka pada saat itu Angkatan Darat. Nah, pada waktu itu karena Aidit sangat dekat dengan
Bung Karno, maka PKI merasa aman selama Bung Karno masih hidup. Mereka merencanakan ya suksesi pasca Bung Karno adalah untuk PKI. Ya. Selama Bung Karno masih hidup, dianggap PKI bisa leluasa untuk mengembangkan pengaruhnya di tengah rakyat. Jadi betul-betul dimanfaatkan situasi di mana Bung Karno mengusung Nasakom, nasionalis agama dan komunis sebagai pilar penyangga negara ini untuk PKI meluaskan pengaruh. Tahun 64 ya, orang melihat hari ulang tahun PKI dirayakan di Gelora Bung Karno itu, orang sudah bisa melihat bahwa PKI ini menjadi partai terbesar ya, yang kemudian tidak tertandingi lagi. PNI sudah surut, NU sudah surut, Masyumi sudah dibubarkan, maka partai terbesar saat itu. Jadi dari tahun 55 di mana dia 4 besar, tahun 64 kalau kemudian mungkin dilakukan pemilu, mungkin ya, pemilihnya sudah yang terbesar. Ya, dia sudah bisa menang pemilu. Nah, maka ketika Bung Karno mulai sakit-sakitan, ya, PKI sendiri mengalami dilema. Ini kalau Bung Karno meninggal di tengah PKI belum siap untuk mengambil estafet kepemimpinan, tentu akan menjadi repot mereka. Di sisi lain, mereka masih sangat memerlukan Bung Karno. Di sisi lain, tentu mereka berpikir ke depan akan seperti apa ya politik Indonesia. Mereka mengeratkan hubungan dengan Beijing ya, dengan Cina, dan kemudian ternyata ada dokumen yang ditanyakan oleh Mao kepada Aidit ketika mereka bertemu, apa yang akan dilakukan kalau Bung Karno mati, kalau Bung Karno meninggal. Maka Aidit memaparkan tidak ada pilihan lain bagi PKI selain segera mengambil alih kekuasaan, dan tantangan paling besarnya saat ini adalah Angkatan Darat. Di jenderal-jenderal Angkatan Darat ini yang kemudian akhirnya menjadi korban keganasan PKI pada gerakan 30 September ya dianggap sebagai penghalang-penghalang yang berbahaya bagi rencana PKI untuk mengamankan suksesi kekuasaan pasca Bung Karno untuk mereka bisa menguasai negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga kemudian dilaksanakanlah ya aksi yang disebut sebagai gerakan 30 September sebagai puncak dari berbagai aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI di berbagai wilayah. Jadi mereka sudah membunuh para bangsawan, membagi-bagi lahan-lahan pertanian yang dikuasainya. Ya, mereka mengusulkan dibentuknya angkatan kelima, buruh tani yang dipersenjatai. Mereka menghancurkan pesantren, ya, membakar masjid dan lain sebagainya, mushaf-mushaf Al-Quran dan lain sebagainya dinistakan di berbagai daerah. Ya, kemudian ya mereka melangkah lebih jauh untuk melenyapkan penghalang paling utamanya, karena Angkatan Darat punya senjata dan punya personel tentara yang disiplin. Ini tentu akan menjadi penghalang yang sangat serius bagi cita-cita PKI untuk mengambil alih kekuasaan. Ya, bahaya yang paling besar kan datangnya dari yang pegang senjata, dan ternyata memang para pemimpin Angkatan Darat ini dari Jenderal Abdul Haris Nasution, Menteri Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat beserta staf-stafnya yang disebutkan sebagai akhirnya nanti gugur sebagai pahlawan revolusi ini memang betul-betul juga melakukan persiapan-persiapan ketika melihat Bung Karno sudah semakin sering sakit-sakitan, ya, sehingga kemudian mereka terjadi ya seakan-akan persaingan di antara terutama Angkatan Darat dan PKI di dalam mengamankan suksesi kekuasaan pasca Bung Karno. Dan tanggal 30 September PKI tidak sabar sehingga mereka mengambil langkah yang dipercepat untuk mengambil alih negara kita Republik Indonesia dengan melakukan gerakan 30 September. Cover yang mereka mainkan, narasi yang mereka mainkan adalah adanya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal ini yang kemudian mereka tuduh akan melakukan kudeta kepada Bung Karno, sehingga seakan-akan Kolonel Untung dan Letnan Kolonel Latif ini menarasikan ingin menyelamatkan Presiden, Panglima Besar Revolusi, ya, pemimpin besar revolusi, Panglima tertinggi Angkatan Perang, ya, Presiden seumur hidup Bung Karno dari ancaman coup atau kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal. Ya. Dokumentasi tentang coup dan narasi-narasinya dibantah keras
oleh Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari selamat dari penculikan dan pembunuhan oleh PKI, dan menyebutnya sebagai fitnah yang keji yang dilakukan PKI hanya untuk melenyapkan lawan potensialnya yang paling berat di dalam rencana untuk mengambil alih Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu TNI Angkatan Darat. Pasca itu memang akhirnya kemudian di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto, ya, TNI memukul balik, ya, dan juga Panglima RPKAD, ya, nantinya menjadi Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Ini TNI memukul balik bersama rakyat, bergerak juga bersama kaum santri di Jawa Timur untuk kemudian memukul balik PKI. Tentu dalam pukulan balik terhadap PKI ini juga kita harus mengakui ada juga orang-orang yang tidak tahu dan tidak terlibat hanya karena mereka anggota PKI dan hanya karena mereka didaftarkan sebagai anggota PKI, kadang-kadang juga tidak dengan kesadaran tetapi sekedar ikut-ikutan gitu ya, itu ikut menjadi korban. Tentu ini juga sesuatu yang disesalkan, tapi itulah sejarah, sudah terjadi, tidak bisa diputar ulang, akan tetapi kita belajar banyak dari sejarah. Kalau sudah berkhianat berulang kali, ya, merusak syarikat Islam, kemudian melakukan pemberontakan dengan menggerakkan umat Islam dan umat Islam yang menjadi korbannya. Kemudian mereka juga menikam dari belakang dalam peristiwa Madiun 48 dan berusaha untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya dengan cara-cara keji untuk menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 65. Kita menjadi tahu ideologi komunisme ini betul-betul sama sekali tidak bisa ditolerir untuk hidup karena permusuhan mereka kepada agama, permusuhan mereka kepada bahkan juga ideologi kita, negeri kita Pancasila. Terima kasih, itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.